Di atas bukit Nanjak. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Teletubbies, say hello! Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, di bagian pertama ini kita akan membahas dasar dari segalanya. Apa itu analisis investasi dan mengapa hal ini penting dalam dunia keuangan dan bisnis. Analisis investasi adalah proses sistematis untuk menilai potensi keuntungan dan risiko dari suatu pilihan investasi. Ini bisa berupa saham, obligasi, properti, proyek bisnis, bahkan startup. Selanjutnya ada tujuan dari analisis investasi. Tujuan utama dari analisis investasi ada 3. Yang pertama, meminimalkan risiko. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan. Dan yang terakhir, membantu mengambil keputusan yang rasional dan berbasis data. Dengan analisis yang tepat, investor tidak hanya mengandalkan insting, tetapi pada fakta dan perhitungan. Selanjutnya ada jenis-jenis investasi. Jenis-jenis investasi yang bisa dianalisis antara lain saham dan obligasi, investasi real estate, usaha atau proyek bisnis, dana pensiun, dan lainnya. Pentingnya analisis sebelum investasi. Tanpa analisis, kita seperti berlayar tanpa kompas. Risiko kerugian bisa sangat besar. Itulah mengapa analisis investasi menjadi fondasi bagi investor pribadi maupun perusahaan. Komponen pertama adalah tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan bisa berupa yang pertama keuntungan modal, pendapatan seperti bunga atau dividen. Contohnya, jika Anda membeli saham seharga 10.000 dan menjualnya 12.000, jadi tingkat keuntungannya adalah 2.000. Komponen kedua adalah resiko. Semakin tinggi potensi tingkat keuntungan, biasanya semakin tinggi pula resikonya. Jenis resiko antara lain resiko pasar, resiko kredit, resiko likuiditas, terakhir resiko inflasi. Yang ketiga adalah jangka waktu investasi. Pentingnya analisis sebelum investasi. Tanpa analisis kita seperti berlayar tanpa kompas. Resiko kerugian bisa sangat besar. Itulah mengapa analisis investasi menjadi fondasi bagi investor pribadi maupun perusahaan. Investasi jangka pendek itu di bawah 1 tahun, jangka menengah 1-5 tahun, jangka panjang lebih dari 5 tahun. Selanjutnya, nilai uang dalam waktu, time value of money. Satu konsep penting adalah time value of money. Uang 1 juta hari ini bernilai lebih daripada 1 juta di masa depan karena bisa diinvestasikan dan menghasilkan bunga. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis apakah suatu investasi layak dilakukan atau tidak. Ada beberapa metode populer yang umum digunakan oleh investor dan analisis keuangan. Kita akan membahas 4 metode utama. Yang pertama, payback period, net present value, internal rate of return, dan probability index. Selanjutnya adalah pengertian dari payback period. Payback period adalah metode paling sederhana untuk menganalisis investasi. Payback period ini menunjukkan beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan dana yang diinvestasikan dari arus kas yang dihasilkan oleh investasi tersebut. Semakin cepat balik modal kembali, biasanya investasi dianggap semakin menarik karena risikonya relatif lebih rendah.
Contohnya, jika Anda berinvestasi 100 juta rupiah dan investasi tersebut menghasilkan 25 juta rupiah per tahun, maka payback periode sama dengan 100 juta rupiah dibagi 25 juta rupiah sama dengan 4 tahun. Artinya, setelah 4 tahun itu, kamu bisa mengembalikan seluruh modal awal. Tapi, metode ini tidak mempertimbangkan nilai waktu dari uang dan tidak memperhitungkan arus kas setelah payback tercapai. Selanjutnya ada net present value. Net present value adalah metode yang lebih akurat karena mempertimbangkan nilai waktu dari uang. NPV ini menghitung nilai sekarang dari seluruh arus kas masa depan yang dihasilkan oleh investasi, lalu dikurangi dengan biaya investasi awal. Interpretasi hasil. Jika NPV lebih besar daripada 0, investasi layak dilakukan. Sebaliknya, jika NPV lebih kecil daripada 0, investasi itu tidak layak karena nilai sekarang arus kas tidak cukup untuk menutupi biaya investasi. Metode ini banyak digunakan karena memperhitungkan semua arus kas dan nilai waktu uang. Selanjutnya, internal rate of return atau IRR. Internal rate of return (IRR) adalah tingkat pengembalian di mana nilai NPV menjadi 0. Dalam kata lain, IRR adalah tingkat diskonto yang membuat total nilai sekarang dari arus kas sama dengan biaya investasi awal. Interpretasi. Jika IRR lebih tinggi dari tingkat pengembalian yang diharapkan atau cost of capital, maka investasi dianggap layak. Contoh sederhana, jika suatu investasi menghasilkan IRR sebesar 12% dan cost adalah 10%, maka investasi tersebut dianggap menguntungkan karena menghasilkan pengembalian lebih tinggi dari biaya modalnya. IRR sangat populer karena memberikan angka tunggal yang mudah dibandingkan, namun bisa menyesatkan jika ada arus kas negatif lebih dari satu kali. Selanjutnya, Profitability Index. Profitability Index adalah rasio antara nilai Sebaliknya, jika PI lebih kecil dari 1, menginvestasikan itu tidak menguntungkan. PI sangat berguna untuk membandingkan beberapa proyek ketika dana investasi terbatas. Selanjutnya, ciri-ciri investasi yang sehat. Ciri-ciri investasi yang sehat dapat dipertimbangkan secara lebih mendalam. Memahami hal ini penting agar tidak mudah tergoda oleh tawaran yang terlihat menguntungkan tetapi sebenarnya beresiko tinggi. Yang pertama ada proyeksi arus kas yang jelas. Investasi yang sehat selalu memiliki gambaran mengenai arus kas masuk, baik bulanan maupun tahunan. Hal ini bisa berupa pendapatan sewa, dividen, atau penjualan produk. Proyeksi ini membantu kita menilai apakah investasi tersebut bisa menghasilkan keuntungan yang stabil. Yang kedua ada didukung oleh data dan asumsi yang rasional. Setiap rencana investasi harus memiliki dasar perhitungan yang masuk akal, baik dari data historis, tren pasar maupun proyeksi realistis. Jangan pernah berinvestasi hanya karena janji manis atau mimpi besar tanpa fondasi yang kuat. Selanjutnya ada waktu balik modal sesuai rencana keuangan. Idealnya investasi bisa kembali modal dalam waktu sesuai yang kebutuhan dan kemampuan finansial kita. Jika terlalu lama, resikonya meningkat. Yang keempat, ada resiko dapat dikendalikan. Investasi yang baik punya mekanisme untuk mengelola risiko, misalnya dengan asuransi, diversifikasi, atau kontrak tertulis. Yang terakhir, tidak terlalu tergantung pada pihak ketiga. Hindari investasi yang hanya bertumpu pada satu sumber pendapatan atau satu mitra bisnis. Jika semua kriteria ini terpenuhi, besar kemungkinan investasi tersebut layak untuk dijalankan dan berpotensi memberi hasil yang sehat dalam jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh studi kasus dan kesimpulan. Setelah kita mempelajari metode seperti payback period, NPV, IRR, dan profitability index, sekarang mari kita lihat bagaimana metode ini digunakan dalam situasi nyata.
Contoh berikut akan membantu kita memahami bagaimana keputusan investasi diambil dengan lebih logis dan terukur. Di sini ada studi kasus investasi mesin baru. Bayangkan, sebuah perusahaan ingin membeli mesin baru untuk meningkatkan produksinya. Harga mesin 500 juta rupiah dan perusahaan memperkirakan mesin itu bisa menghasilkan pemasukan bersih sebesar 150 juta setiap tahun selama 5 tahun. Secara total, mesin ini bisa menghasilkan pemasukan sebesar 750 juta rupiah selama masa pakainya. Dari sini kita bisa melakukan beberapa analisis. Pertama, kita periksa payback period atau waktu untuk balik modal. Karena pemasukan per tahun cukup besar, mesin ini bisa mengembalikan modal dalam waktu sekitar 3 tahun lebih sedikit. Itu artinya investasi ini cukup cepat menghasilkan keuntungan. Kita lihat NPV karena pemasukan tiap tahun cukup besar dan stabil. Saat dihitung dan memperhatikan nilai waktu dari uang hasilnya positif, artinya nilai total dari pemasukan masa depan lebih besar dari biaya awal mesinnya. Ini menunjukkan bahwa investasi ini menguntungkan. Kita periksa IRR, yaitu tingkat pengembalian dari investasi. Dalam kasus ini, hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat pengambilannya lebih tinggi daripada bunga, pinjaman bank, atau biaya modal perusahaan. Ini berarti investasi ini lebih menguntungkan dibandingkan kalau uangnya hanya disimpan di bank atau digunakan untuk hal lain. Dan yang keempat, jika kita ukur dengan profitability index, hasilnya juga menunjukkan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan bisa menghasilkan nilai lebih dari Rp1 dalam jangka panjang. Ini menunjukkan efisiensi dari investasi tersebut. Kesimpulan studi kasus. Dari semua indikator balik modal cepat, untung secara nilai, tingkat pengembalian tinggi, dan hasil lebih besar dari modal, bisa kita simpulkan bahwa investasi mesin ini layak untuk dilakukan. Perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomi yang jelas dari investasi ini. Selanjutnya, kesalahan umum investor pemula. Walaupun metode analisis investasi bisa membantu, banyak investor, terutama pemula, masih sering melakukan kesalahan. Beberapa di antaranya, yang pertama, tidak menghitung resiko. Banyak orang terlalu fokus pada potensi keuntungan tanpa mempertimbangkan kemungkinan kerugian atau hal-hal yang bisa mengganggu jalannya investasi, seperti biaya tambahan, keterlambatan, atau penurunan pasar. Yang kedua, terlalu percaya pada saran orang lain, seperti mengikuti saran dari teman, media sosial, atau influencer tanpa melakukan analisis sendiri. Sering berujung pada keputusan yang keliru. Ingat, investasi itu sangat personal, harus sesuai dengan tujuan, waktu, dan kondisi keuangan masing-masing. Selanjutnya, tidak memperhatikan jangka waktu. Banyak yang asal ikutan tren, padahal belum tahu kapan butuh uangnya kembali. Kalau investasi butuh waktu lama untuk menghasilkan, tapi kamu butuh uang juga dalam waktu dekat. Itu bisa jadi masalah loh. Kesimpulannya, dari semua yang sudah kita bahas, bisa kita simpulkan bahwa analisis investasi itu penting, baik untuk perusahaan maupun individu. Kita tidak bisa hanya menebak atau ikut-ikutan. Harus ada pertimbangan logis dan perhitungan yang matang. Dengan memahami metode seperti payback period, NPV, IRR, dan lainnya, kita bisa menilai apakah suatu investasi itu layak atau tidak. Kita juga harus peka terhadap resiko dan menyesuaikan investasi dengan tujuan serta kondisi pribadi kita. Jadi, apakah kamu sedang mempertimbangkan membeli aset, membuka bisnis, atau menaruh uang di instrumen keuangan seperti saham atau reksadana? Gunakan pendekatan analisis, bukan hanya perasaan atau omongan orang. That you'll ever do. Two can be as bad as one.
'cause it's the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh.